Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maranatha Musgara dengan NIM 2423812059. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Kupang dan pada kali ini saya akan memaparkan hasil presentasi saya mengenai penata gunaan kawasan hutan. Jadi baik, kita masuk di latar belakang. Hutan memiliki peran vital bagi kehidupan, baik secara ekologis, di mana hutan sebagai penyangga kehidupan, sebagai tata kelola air, menyerap karbon, dan sebagai tempat habitat berbagai macam biodiversitas. Dan juga hutan memiliki peran di berbagai sektor seperti ekonomis dan sosial, di mana sebagai penyedia sumber kayu dan non-kayu, yang mana menjadi pendapatan masyarakat dan negara. Namun, tekanan kebutuhan lahan seperti pertanian, pemukiman, industri, dan infrastruktur memicu adanya alih fungsi lahan atau konflik ruang dan degradasi lingkungan yang menurunkan kualitas ekosistem hutan. Oleh karena itu, diperlukan penata gunaan kawasan hutan sebagai upaya pengelolaan yang terencana dan berkelanjutan melalui penetapan fungsi hutan seperti konservasi, lindung, dan produksi. Berdasarkan kondisi biofisik, potensi sumber daya, dan kebutuhan pembangunan agar manfaat ekologis dan ekonomis tetap seimbang. Oke, berikutnya kita masuk pada rumusan masalah. Di sini ada 4 rumusan masalah yang saya ambil, di mana yang pertama itu bagaimana langkah penata gunaan dalam berfiksi fungsi kawasan hutan. Yang kedua, bagaimana pendekatan ekologis, ekonomis, dan sosial dalam penataan ulang kawasan. Yang ketiga, apa dampak pelepasan kawasan hutan terhadap ekosistem dan lingkungan. Dan yang keempat, apa rekomendasi kebijakan untuk perbaikan tata guna kawasan hutan. Dan juga ada beberapa tujuan yang saya ambil. Yang pertama itu menjelaskan langkah-langkah penata guna kawasan hutan dalam revisi fungsi kawasan. Kedua, menganalisis pendekatan ekologis, ekonomis, dan sosial dalam penataan ulang kawasan. Yang ketiga, mengetahui dampak pelepasan kawasan hutan terhadap keberlanjutan ekosistem. Dan yang keempat, memberikan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan tata guna kawasan hutan. Oke, kita masuk pada konsep penataan gunaan kawasan hutan. Di sini menurut saya data Subarudi pada tahun 2012, penata gunaan kawasan hutan adalah proses pengaturan fungsi dan pemanfaatan hutan berdasarkan kondisi biofisik, daya dukung lingkungan, dan kebutuhan pembangunan agar tetap optimal tanpa mengabaikan fungsi ekologis. Penata gunaan penting dalam revisi tata ruang untuk menyesuaikan fungsi kawasan dengan kondisi aktual di lapangan. Faktanya, banyak kawasan hutan produksi telah berubah menjadi perkebunan atau pemukiman, sehingga menimbulkan konflik tata ruang. Contoh kasus kurang lebih dari 30% hutan produksi berubah menjadi kebun sawit ilegal. Implikasi perlu evaluasi penata gunaan melalui inventarisasi lahan, verifikasi lapangan, dan sinkronisasi dengan tata ruang untuk menentukan apakah kawasan dipertahankan, direhabilitasi, atau diubah fungsinya sesuai aturan. Kita masuk pada pendekatan ekologis dalam penata gunaan kawasan hutan. Di sini, pendekatan ekologis menekankan bahwa perubahan fungsi kawasan hutan harus tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi ekosistem, di mana sebagai pengatur air, mencegah erosi, menyimpan karbon, dan sebagai tempat tinggal berbagai macam habitat biodiversitas. Menurut Rahawarin et al. Pada tahun 2022, perubahan fungsi tanpa mempertimbangkan aspek ekologis dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan penurunan kualitas ekosistem. Sebagai contoh, di Kabupaten Manokwari, perubahan fungsi hutan mengakibatkan berkurangnya tutupan vegetasi serta meningkatnya risiko erosi dan banjir. Di sini ada 3 implikasi yang saya ambil, di mana yang pertama, perubahan fungsi harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan kawasan lindung. Yang kedua, kasus hutan lindung rusak akibat tambang ilegal dan diprioritaskan untuk rehabilitasi. Dan yang ketiga, tujuan sebagai menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan dalam jangka panjang. Pendekatan ekonomis dalam pemanfaatan kawasan hutan. Pendekatan ekonomis bertujuan mengoptimalkan manfaat ekonomi kawasan hutan seperti hasil kayu non-kayu, jasa lingkungan, dan pembangunan dengan tetap menjaga keberlanjutan. Menurut Andayani pada tahun 2021,
Pengelolaan hutan harus menyeimbangkan manfaat ekonomi dan fungsi ekologis agar tidak menimbulkan kerugian lingkungan. Konversi hutan dapat memberi keuntungan jangka pendek, namun jika melebihi daya dukung lingkungan dapat menyebabkan biaya lingkungan tinggi seperti banjir, longsor, dan degradasi lahan. Sebagai berikutnya ada 3 implikasi, di mana yang pertama itu sebagai contoh usulan pelepasan 20.000 hektar hutan untuk jalan dan pemukiman. Yang kedua, perlu kajian nilai ekologis dan dampak ekonomi dalam jangka panjang. Dan yang ketiga itu tujuan di mana manfaat ekonomi tetap tercapai tanpa merugikan lingkungan dan masyarakat. Selanjutnya, pendekatan sosial dalam penataan kawasan hutan. Pendekatan sosial menekankan pentingnya memperhatikan kebutuhan dan peran masyarakat sekitar hutan sebagai sumber penghidupan. Menurut Mirza pada tahun 2018, penataan kawasan hutan harus memberikan kepastian hukum dan menjamin keadilan sosial. Kurangnya sinkronisasi kebijakan dengan kebutuhan masyarakat sering memicu konflik penggunaan lahan, sehingga pelibatan masyarakat menjadi kunci dalam penatagunaan kawasan. Di sini ada 3 implikasi. Yang pertama, perubahan hutan menjadi perkebunan ilegal menjadi tekanan ekonomi bagi masyarakat. Yang kedua, perlunya solusi seperti perhutanan sosial. Dan yang ketiga, tujuan di mana meningkatkan kesejahteraan tanpa merusak kelestarian hutan. Selanjutnya, dampak pelepasan kawasan hutan. Pelepasan kawasan hutan dapat menurunkan fungsi ekologis seperti berkurangnya resapan air, meningkatnya erosi dan terganggunya habitat satwa. Menurut para Mastuti dan Sofyan pada tahun 2021, perubahan fungsi hutan menjadi kawasan budidaya dapat menyebabkan fragmentasi habitat dan penurunan kualitas lingkungan. Sebagai contoh, perubahan zonasi hutan di wilayah perkotaan menurunkan fungsi konservasi dan kualitas ruang terbuka hijau. Ada 3 implikasi. Yang pertama, pelepasan 20.000 hektar hutan berpotensi menurunkan luas hutan dan jasa lingkungan. Yang kedua, harus dilakukan secara selektif. Dan yang ketiga, perlu mitigasi seperti rehabilitasi lahan dan perlindungan kawasan lindung. Berikutnya kita masuk pada rekomendasi penataan ulang. Berdasarkan aspek ekologis, ekonomis, dan sosial, penataan ulang kawasan hutan perlu dilakukan secara seimbang dan berkelanjutan. Untuk itu ada beberapa strategi utama yang saya ambil. Yang pertama itu mempertahankan kawasan hutan lindung. Yang kedua, rehabilitasi lahan yang rusak. Yang ketiga, penertiban kebun atau perkebunan ilegal. Dan keempat, pelepasan kawasan hanya pada lahan yang layak secara ekologis. Kebijakan pendukung ada 2, di mana yang pertama, zonasi berbasis daya dukung lingkungan. Yang kedua, penguatan pengawasan pemanfaatan kawasan. Ada beberapa tujuan yang saya ambil pada rekomendasi penataan ulang. Yang pertama itu mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan saat ini dan keberlanjutan generasi mendatang. Beberapa hal yang saya jelaskan tadi itu merupakan jawaban dari studi kasus Kabupaten X, di mana kurang lebih dari 30% kebun kelapa sawit ilegal dan usulan pelepasan 20.000 hektar. Jadi kita masuk saja langsung di implementasi kebijakan berkelanjutan. Di sini ada 4 implementasi kebijakan yang saya ambil, di mana yang pertama itu pembangunan berkelanjutan menerapkan prinsip pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Yang kedua, sinkronisasi kebijakan mengintegrasikan kebijakan kehutanan dengan tata ruang wilayah untuk pengelolaan kawasan yang harmonis. Yang ketiga, pelibatan masyarakat mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan hutan melalui program perhutanan sosial. Dan yang terakhir, keempat, rehabilitasi dan konservasi memprioritaskan pemulihan lahan rusak dan perlindungan kawasan hutan sebagai fokus utama kebijakan. Dan yang terakhir kita masuk pada kesimpulan. Di sini yang pertama itu kesimpulan yang saya ambil, evaluasi fungsi kawasan hutan merupakan langkah fundamental
dalam penataan gunaan yang efektif dan berkelanjutan. Yang kedua, pendekatan multidimensi yang mengintegrasikan aspek ekologis, ekonomis, dan sosial sangat penting dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, pelepasan kawasan hutan yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan yang serius dan permanen. Dan yang keempat, rekomendasi kebijakan harus tegas, terukur, dan berbasis daya dukung lingkungan untuk menjamin keberlanjutan. Saran dari saya, lakukan penatagunaan kawasan hutan secara terencana dan terintegrasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait. Di sini ada 6 poin penting yang saya ambil untuk saran, di mana yang pertama itu penatagunaan hutan harus terencana dengan memperhatikan kondisi aspek ekologis, ekonomis, dan sosial. Kedua, pengawasan pemanfaatan kawasan perlu ditingkatkan. Yang ketiga, rehabilitasi lahan rusak untuk menjaga ekosistem. Keempat, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Kelima, program berbasis kesejahteraan tanpa merusak lingkungan. Dan yang keenam, kerjasama pemerintah dan masyarakat untuk pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Sekian pemaparan presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf, karena kesempurnaan itu sungguh hanya milik Tuhan sendiri. Sekian dari saya, terima kasih.